In 5, 4, 3, 2, 1, Q. Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Halo Jebreters, dimanapun kalian berada, senang sekali kita ketemu lagi di Jebret Talks, di mana kita ngobrol-ngobrol seputar dunia olahraga, khususnya kalau udah jebret ya sepak bola. Dan senang banget karena sekarang semakin banyak talks-talks yang lain tuh, teman-teman bikin juga acara serupa, membuat olahraga ini semakin ramai. Nah tentu kita juga harus bisa terus kreatif dan berimprovisasi untuk bisa memberikan tentang dunia olahraga ini kepada kalian semua, bahwa nggak cuma entertainment atau politik yang rame, ternyata olahraga juga rame. Nah, salah satu yang lagi rame adalah liga-liga di Eropa yang udah mau mulai lagi. Ternyata ada juga pengumuman bahwa ada kemungkinan Liga Indonesia pun akan segera dimulai lagi. Katanya sih di bulan Berber nanti. Dan ini menunjukkan juga bagaimana bola masih dipikirin di Indonesia. Tapi responnya berbeda-beda menanggapi usulan yang disampaikan oleh PSSI. Dan untuk itu daripada biasanya kita ngobrolin Dewan Pandit Indonesia pengamat-pengamat aja, hari ini langsung sama pelaku sepak bolanya. Dan kebenaran ini setiap post di Instagram bikin deg-degan orang. Karena setiap postnya itu pasti jadi seksi untuk diomongin orang-orang media, khususnya kayak orang media lama kayak UK, langsung dijadiin bahan berita. Tanpa dikonfirmasi, dia kutip aja dari Instagramnya. Mending kita ajak ngobrol ya. Ada Pak Aksanul Kossasi di sini. Halo Pak, apa kabar Pak? Chief, sorry Chief. Lupa Chief. Halo Ketua. Ketua, apa kabar Ketua? Ya, UK. Yes, dan juga ada UK ya, karena kalau ngomongin sepak bola nasional nggak ada UK itu kayak sesuatu yang kurang gitu. Tapi kalau ada UK nggak boleh ada bungkus, karena mereka tidak sejalan. Jadi kita harus pisahkan mereka ya. langsung nanya, emang lu kenapa Yuk sama ini? Ketua, ini di awal obrolan tadi dan juga pembukaan kan kita ngomong tentang usulan dari PSSI kemarin. Ya. Dan langsung ada di sini juga kan postingan lagi kan, PSSI dan PT Liga harus siap menanggung segala risiko, terlebih kepada pemain yang terdampak. Sebelumnya kan juga kami juga ingin nonton bola, tapi kami lebih memikirkan yang bermain, bukan yang hanya ingin nonton. Ini gimana nih Chief? Ini setiap postingannya selalu ini loh. Di grup-grup bola tuh diomongin, walaupun mungkin nggak berani langsung WhatsApp ke Chief gitu. Ya, gua rasa PSSI aja yang salah waktu. Oke. Ya, salah waktu bahas. Jadi jangan membahas kelanjutan kompetisi saat COVID sedang naik. Kalau PSSI ini membahas kelanjutan kompetisi saat sudah mulai tren turun, PSBB sudah dicabut, sholat Jumat juga sudah boleh, ke Mekah itu sudah bisa dibuka, gitu ya. Artinya sudah ada tren penurunan, kita bahas, walaupun tidak sepenuhnya masih itu. Jadi kalau sekarang gue rasa salah waktu. Sekarang tuh PSSI lebih pas ya, lebih pas tuh ngomongin liganya deh, PT Liga tuh diberesin dulu. Makanya gue kirim PT Liganya beresin, carilah profesional, carilah komisaris yang kompeten, cari dirut yang bagus, gitu loh. Cari komisaris yang bisa mewakili semua pihak. Makanya gue usulin kan UK komisaris. Ya, dan itu substitusi. Substitusi kalau ada UK, kalau nggak UK bungkus. Jadi jangan UK dan bungkus. Kalau komisaris, kalau nggak UK ya bungkus. Itu kan benar sih, prediksi gue benar. Jadi maksud gue PSSI sebaiknya bicara dulu lah mengenai liga beresin, karena nanti begini, bro, begini. Ya. Jangan ketum ini yang berhadapan dengan para pemangku sepak bola. Jangan ketum. Ketum ini selalu berada paling depan, sehingga mudah keputusan-keputusan itu mudah sekali menjadi polemik gitu ya. Keputusan-keputusan. Jadi kalau ketum ini beresin aja sekarang PT Liga. Begitu ada dirut PT Liga, ketum tinggal bilang, kalau kelanjutan kompetisi, biar nanti dikaji oleh PT Liga. PT Liga usulan ke PSSI. Gitu loh. Jadi ada bumper buat seorang ketua umum PSSI itu untuk berbicara tentang kebijakan strategis sepak bola. Kalau sekarang kan enggak. Esko-nya juga nggak tahu bagaimana, tahu-tahu ketum bicara untuk seperti itu. Akhirnya mudah
mudah dikritisi lah. Tapi kalau ada PT Liga yang memang akan ngurusin kompetisi, gampang. Ini kan pinternya pemerintah nih UK nih, ya kan? Pemerintah bilang, ya kompetisi terserah PSSI mau dimulai apa tidak. PSSI kelabakan. Padahal PSSI tinggal simpel. Ya nanti PT Liga lah. Kita lihat, kita kaji. Kan itu. Jadi PSSI sebagai policy maker nggak berada paling depan. Itu saran gua sebenarnya, makanya gua minta agar itu diberesin dulu PT Liga itu. Itu ada hubungannya nggak, Chief? Chief kan juga posting tuh kan, PT Liga itu perusahaan I.O. mencari sponsor dan mengelola event. Iya. Serta artis panggung dan penontonnya udah ada, bahkan artis pengisi acaranya udah dibayar. Hebatnya nggak perlu cari penonton, mereka siap bayar. Bahkan biaya keamanan kami yang bayar. Masa nggak bisa untung? Keras! Itu kan simple. Ya, PT Liga itu I.O. Dia event organizer. Bayangkan event organizer itu paling sulit cari sponsor. Ini enggak. Value-nya waktu gua pertama kali bendahara di tahun 2010, 2007. Value-nya masih 35 miliar. UK pasti tahu nih sebagai betul. Masih murah banget itu, Bang. Masih murah banget. Tahun 2008 naik 50, tahun 2009 naik 68 miliar. Sekarang hampir 500 miliar value-nya. Value kompetisi kita 500, artinya begini. Kalau IO susah cari sponsor, kalau PSSI sponsor nyari kita. Jadi tinggal kita mau manage. Nah, bayangin kalau kita ngadain IO, keamanan kita bayar, artis kita bayar, panggung kita bikin. Ini enggak. Panggung sudah disiapin. Iya. Keamanan kita yang bayar, artisnya pemain-pemain bola klub yang bayar. Jadi PSSI ini sebenarnya saya tahu kalau klub nggak muter, memang PSSI nggak punya duit. Kalau kompetisi nggak muter, PSSI memang nggak punya duit. Hanya itu kan sumbernya. Dulu PT Liga, ini kembali kepada perbandingan, ini sebagai pelajaran, bukan kita ini ya. Ngomongin yang sebagai dulu. Background aja bahwa dulu waktu 2008 sampai 2012, 2010 lah, 2010 pastinya karena aku pelaku. Itu BLI, Badan Liga Indonesia, ngasih ke kita 1 miliar tiap bulan untuk gaji para pengurus, untuk gaji para PSSI, staf di PSSI ya. Bukan exco, bukan gaji exco, tapi gaji pengurus PSSI. 1 miliar tiap bulan. Bayangkan kalau sekarang dengan itu value-nya 35 miliar, 60 miliar ya value. Sekarang value-nya 600 miliar atau 500 miliar. Mestinya dia bisa store ke PSSI bisa sampai dengan 5 miliar. Ini kan 5 kalinya. Bisa sampai 5 miliar per month mestinya. Itu karena memang sumber PSSI ini kan nggak dari APBN. APBN dari KONI itu cuma biaya operasional 167 juta setahun nih. Jadi hanya bayar listrik 11 juta gitu, 12 juta itu kita suruh survive. Dan saya sadar bahwa memang kompetisi harus muter, tapi kesehatan masih lebih penting. Makanya membahasnya jangan sekarang gitu. Sekarang itu akan lebih apik, PSSI rapat, cari kirim pengumuman, pakai talent scooter, cari SDM yang bagus, siapa di Rut Liga. Tanya kepada masyarakat, siapa komisarisnya. Tapi memang karena liga ini adalah stakeholdernya banyak, harus ada yang mewakili. Makanya aku bilang, komut harus dari orang exco. Komut PT Liga itu wajib orang exco. Ya. Nah, komisarisnya itu ya dari klub, perwakilan klub. Ada perwakilan pemain. Ini cari pemain-pemain yang bagus, kayak bisa BP, bisa siapapun lah. Terus ambil dari KONI, dari pemerintah. Dari pemerintah juga PSSI harus minta kepada pemerintah, Pak Menteri, siapa kira-kira, dan KONI suruh berembuk, siapa kira-kira usul komisaris yang mewakili pemerintah. Dari pengamat bola, dari unsur masyarakat bola, aku usulin kalau tidak bungkus, ya Yuke. Gitu. Bukan bungkus dan Yuke. Nggak nanti ini. Jadi kalau tidak bungkus, ya Yuke. Itu komisaris yang mewakili masyarakat bola. Nah, itu ngasih pendapat. Kan bagus itu. Gua rasa oke. Tapi Chief, ini ngomongin yang tadi, UK ini termasuk dia kan talent scout dengan liga remajanya tuh, Chief. Nah, dia termasuk yang dari kemarin tuh pengennya emang kalau segera bisa dimulai,
dari level yang junior aja dia pengennya segera dimulai tuh Chief, karena katanya mulai banyak kegelisahan juga di level-level yang bawah, gimana yang atas gitu. Bener nggak Yuk? Coba aja. Gue langsung nanya kan, daripada ntar gue disangka gosip. Iya betul. Pertama gue mau ini dulu nih, gue mau konfirmasi dulu nih ke ketua nih. Ngomongin Juventus sama Liverpool ntar ya. Gini, kemarin tuh ketua kita sempat debat sama Valen. Valen kan screenshot skema usulan dari ketua tuh tentang susunan personalia komisaris dan direksinya kan. Saya bilang, bro, ini siapa yang susun bro? Lu baca makanya yang lengkap gitu. Terus saya baca, oh ketua yang susun. Kalah lah kita, langsung diam aja udah. Oh iya, oke benar, berarti yang kompeten yang ngomong. Cuman kok tiba-tiba ada nama saya di situ, nggak salah nih, terlalu jauh. Saya pernah di sana ketua 2 bulan, udah nggak kuat ketua. Jadi saya bisa bayangin, betul tadi ketua bilang. Sekarang itu kan kemarin juga gue ngomong sama Justin kan di acara. Ya, gue dengar. Gue bilang ini PSSI kok seperti terburu-buru ya, padahal kan direksinya dan komisarisnya kan masih PLT loh. Nanti nggak terjadi ini nih, konflik begitu pas udah diputusin jalan ternyata ada masalah, sementara direksi dan komisaris definitifnya seperti kayak kayak dijorokin gitu loh. Kenapa nggak dibentuk dulu komisaris dan direksinya, kemudian mereka dilibatkan untuk memutuskan ini langkah-langkahnya, itu lebih smooth, gue bilang gitu kemarin. Bukan emang sekarang banyak yang udah dijorok-jorokin gitu Yuk? Kayaknya gitu sih. Bener nggak ketua saya ngomong gitu kan ya, lebih baik kan diberesin dulu organisasinya kan biar mateng, terus mereka dilibatkan, dirumuskan untuk langkah-langkah kedepannya bagaimana. Jadi supaya pengurus yang definitif ini ikut bertanggung jawab. Kalau nanti yang mutusin PLT, terus yang ditunjuknya itu ternyata dia nggak sejalan dengan keputusan ini, gimana nantinya? Ya kan? Itu sih concern saya gitu. Berarti emang cocok ya Chief ya? Pilihan Chief cocok loh, buktinya dia kritisnya sama Chief. Sama. Cocok untuk komisaris, cocok. Aduh. Ya 2 bulan waktu itu nggak kuat Chief, digangguin banget dia Chief, makanya dia nyerah, dia stres dia waktu itu, waktu di dalam itu 2 bulan. Yang sampai sekarang juga banyak yang stres ya, emang susah dari situ, harus kuat mental. Tapi ini masih ngomongin tentang keberlangsungan itu Chief, tapi kan akhirnya sekarang bola bergulir, ada yang artinya dalam kapasitas seperti Chief gitu. Chief kan di Madura United ya. Ada tim-tim lain, kita nggak usah sebut nama, ada yang memang menyatakan, gue mau, tapi syaratnya ini. Dari syarat yang mulai tentang subsidi, negosiasi pemain, sampai ada juga syarat yang, gue mau tapi nggak liga, tapi maunya turnamen. Nah, kalau Chief nih emang yang Madura United keras gitu, emang sendirian Chief. Biasanya kan pemilik klub juga punya CS-CS-an kan, si ini CS-nya si ini CS-nya si ini gitu. Kita sendirian. Gitu Chief. Kita sendirian. Makanya kita dibully sendirian. Gitu. Kalau yang sejalan ya kita sejalan sendirian. Tapi intinya kita itu semua klub setuju dengan syarat mereka. Oke, nggak apa-apa. Madura United itu sebenarnya kalau bisa dilihat hanya waktu pembahasannya saja yang nggak tepat. Kalau setujunya pasti setuju dengan syarat. Tapi kalau misalnya, makanya saya bilang, kalau COVID itu sudah turun, kita mau main bola. Mau. Tapi jangan dibahas sekarang, sementara kita tidak tahu siapa yang akan pegang PT Liga ini, siapa yang akan pegang. COVID ini sampai gimana. Mestinya kalau mau bagus. Sekarang PSSI, begitu dia selesai menunjuk kepengurusan di PT Liga, baik komisaris atau direksi, yang bisa dibuat itu adalah SOP kompetisi pada saat era COVID begini. Dibuat sekarang. Iya, betul. Sekarang nggak dia bikin. Jadi rapat ESCO itu membahas itu. Jangan membahas lanjut atau tidak. Lanjut itu kalau sudah turun, semua mau lanjut. Kami pun mau lanjut. Asal SOP udah jelas. SOP-nya perjelas. Yang dituntut hanya misalnya subsidi dinaikin. Iya. Kalau misalnya itu tidak ada penonton dan betul-betul eksklusif hak siarnya, aku rasa hak siar wajib naik. Tidak hanya subsidi, hak siar pasti naik. Karena jadi itu udah otomatis. Cuma kalau diskusi sekarang itu diskusi mengenai kelanjutan kompetisi, terlalu cepat kita mendiskusikan itu, sementara perangkatnya belum kita siapin.
Saya mau tanya sekarang, misalnya kita tanyalah kepada PSSI, protokol kesehatan seperti apa yang dia maksud? Masa cuma dicolok begini 36 derajat? Kan masa itu? Pemain pengganti adanya di mana? Itu Ya, harus diperhatikan. Dia duduknya di mana pemain pengganti ini? Itu juga penting. Nah, di bus mereka seperti apa? Keluar bus bagaimana protokolnya? Selesai pertandingan seperti apa? Jadi itu yang dibahas PSSI dan menurut saya pembahasan ini bisa 1-2 minggu, bisa sebulan. Jadi itu aja dibahas semua. Jadi jangan membahas kelanjutan, infrastrukturnya kita belum siapin. Jadi sebenarnya kalau Chief dari Madura United sebenarnya kalau mengenai dilanjutkan atau tidaknya belakangan, tapi lihat dulu tren COVID-nya, kemudian juga SOP-nya nanti kalau memang berjalan pada saat pandemi ini bagaimana, itu sebenarnya nggak ada masalah ya Chief ya? Nggak ada masalah. Timingnya aja ya? Cuman kita timing, kita karena mereka selalu membahas lanjut tidak. Lanjut itu yang bicara itu situasi, bukan keinginan. Karena ini lawannya, misalnya kalau saya bilang tadi, kalau sudah ada pembahasan di SOP, kalau pemain terdampak, di mana pemain kita itu nanti di karantina? Itu kan nggak ada. Pemain juga pasti ragu dengan keluarganya juga khawatir. Misalnya, sewa Sawangan sekarang yang punya Bakri dulu itu, tempat karantina. Misalnya, jadi kalau ada karantina langsung ke sana, dokternya sudah siap. Jangan sampai begitu dia terdampak, klub yang disuruh ngurus. Klub suruh ngurus. Yang pasti keluarganya marah sama klub. Ini yang saya nggak mau. Kemudian baru mengundang klub ini, infrastrukturnya begini, SOP-nya begini, standar kompetisi era COVID begini. Nah, sekarang saya minta kepada klub, kalau sudah seperti ini, setuju nggak ini dilanjutkan, kompetisi dilanjutkan? Kita pasti setuju. UK, lo gimana? Lo kan udah perbandingan dengan Liga Italia udah diputuskan jalan, Inggris jalan, kemudian juga Bundesliga udah dengan protokoler ya. Dengan melihat kondisi kita, ya emang sih jauh banget dibandingin mereka. Tadi maksud gue, melihat proses tadi yang Chief bilang, komen lo gimana dengan ternyata timingnya dan urutan obrolannya harusnya yang dibenerin, bukan yang duluan masalah lanjut apa enggaknya gitu. Iya. Setuju sih. Jadi gini, Chief. Lu setuju mulu lu kalau sama Chief, lu giliran nggak ada orangnya, lu bilang nggak setuju, lu nggak fair lu. Bukan, setuju dengan tadi yang lu bilang urutan-urutan itu. Urutan step-stepnya benar. Jadi memang harus diberesin dulu fundamentalnya nih. Nanti soal kompetisinya itu mah belakangan dah. Diberesin dulu alasnya, baru kita sama-sama mikir ke depan tahapannya bagaimana. Jadi kalau gue bilang, ini kan klub-klub juga sekarang masih dalam keadaan bingung ya. Terus, let's say katakan kita jalan ya, protokolnya sudah disosialisasi gitu ya. Itu kan pasti takes time juga, bro. Sebulan 2 bulan kan menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan peralatannya, terus dan segala macamnya ya. Kemudian klub juga kan harus mulai latihan lagi, mulai dari nol lagi nih, kilometer nol lagi ya kan, Chief ya. Terus yang gue bayangin itu, kalau kita lanjut, jika semuanya sudah established nih, apakah ini menjadi kompetisi yang legal? Dalam arti, ini kan kita pasti nanti akan nyebrang tahun kompetisi. Kalau memang formatnya tetap kompetisi penuh. Nyebrang tahun berarti itu kita nabrak regulasi AFC yang dimana mereka kompetisinya Konfederasi Asia itu dari Januari sampai Desember. Kita dapat legitimasi nggak dari AFC? Kalau nggak dapat legitimasi kan berarti ntar kita sporting merit-nya fail dong. Nggak ada yang bisa kita wakilin dong ke AFC dong. Itu juga yang gue pikir harus dibicarakan juga ke AFC. Kita punya skenario kayak gini nih. PSSI atau LIB, gimana AFC? Bisa diterima nggak? Mungkin kalau AFC mempertimbangkan negara-negara lain juga sama, mereka minta dimundurin, ya oke gitu, dan gitu, jalan gitu. Tapi kalau dibilang nggak bisa, karena sekarang kan turnamen AFC kayak AFC U16, terus AFC U19 kan on schedule kan? Nggak berubah loh, tetap September dan Oktober. Artinya dia kalendernya belum ada penyesuaian. Artinya kompetisi domestik di masing-masing federasi juga belum ada pernyataan dari AFC boleh dilonggarin atau boleh nyebrang tahun. Ini yang gue pikir juga harus diinikan bersama, dirumuskan bersama gitu. Jadi benar dalam arti kita tuh masih banyak fail-nya gitu loh, masih banyak yang belum beres. Kan itu omongannya gini UK sama Chief, ada yang mengutip ya, saya nanti belum konfirmasi sih, tapi banyak mengutip katanya, soalnya kan kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia nih tahun depan, masa kitanya kompetisinya nggak jalan, kan
Kan ada gitu itu omongan yang gitu, makanya betul. digulirkanlah pertanyaan bahwa kapan nih Liga 1 lanjut lagi apa enggak gitu loh. UK dan Chief tuh itu gimana? Ada hubungannya nggak dengan itu? Itu kan kalender juga UK. Iya, kalau memang alasannya cuma untuk itu, menurut gua sih nggak wajib kompetisi resmi. Isi aja dengan turnamen. Kan ada kegiatan juga. Karena ini implikasinya bisa panjang misalnya. Maaf coy, Madura United nih targetnya kompetisi resmi ya, maaf ya, bukan masalah turnamen. Anda ini bicara sama pemilik klub loh, masa cuma turnamen doang? Ini kan kita menjawab menjawab rencana planning dari PSSI yang masih sangat mentah. Kalau cuma dia untuk supaya kita ada kegiatan kan kira-kira kayak gitu kan. Ketua bilang kan apa kata dunia kalau misalnya kita tuan rumah Piala Dunia nggak sepak bolanya vakum gitu kan. Artinya kan ini nggak penting ini legal atau nggak legal, resmi atau nggak resmi. Yang penting ada kegiatan. Tanya kan? dulu sama Chief, setuju nggak tentang yang itu lo? Tar dulu, Chief gimana Chief tuh pendapat UK Chief, gampangin aja. Sebentar dulu Chief. Nggak bisa kan, lu juga ngotot lu. Bentar dulu. Soalnya kan sudah dirilis skemanya nanti ada 2 promosi, tidak ada degradasi. Itu sah nggak secara statuta? Ya, Chief? Itu kan juga yang harus dibicarakan, gitu loh maksud gua. Itu juga makanya fundamental regulasinya itu dipertegas dulu. Bicara dengan AFC. Bener, bro. Benar. Nah, kita kan mintanya kompetisi apa main bola. Oke. Kan gitu. Kalau kompetisi itu harus sah. Dan itu harus head to head. Kalau di Pulau Jawa nggak ada home and away. Ya. Kan lucu kalau ada home and away tapi di Pulau Jawa. Iya. Jadi kalau udah pasti di Pulau Jawa nggak ada home and away. Dan saya juga heran, Pulau Jawa itu zona merah. Iya, yang kemarin diomongin juga. Zona merah. Jadi ini juga masih bahaya. Oke lah, kita itu selalu dibully karena hal-hal seperti ini. Tapi realitanya, kita jangan menaruh resiko sepak bola itu paling depan. Resiko pemain itu harus diutamakan. Jangan hanya ingin nonton bola. Makanya saya bilang jangan hanya ingin nonton, tapi juga pikirin yang main. Nah, Bung Yuke tadi udah jelas menyampaikan kalau itu hanya sekedar turnamen, kita ikut, kita setuju, tapi trennya juga harus sudah mulai turun. Pokoknya persyaratan, bayangkan pemerintah aja mencabut PSBB untuk menjadi new normal, itu belum berani. Masa kita mau diskusikan itu? Sebenarnya akan lebih bagus kita diskusi yang lain dulu. Sekarang itu diskusi yang lain yang kira-kira arahnya nanti ke arah sana. Itu diperbaiki dulu, regulasinya disetujui oleh klub, ya sudah, oke. Begitu udah disetujui COVID turun, kita udah nggak pakai diskusi lagi. Jalan dengan protokol begini, SOP-nya begini, standar kompetisinya begini, ikut. Jalan kita. Dan Madura United paling depan untuk mendukung. Itu, tapi fair. Buat pemain fair, buat klub fair, buat penonton fair, buat TV fair, buat pemerintah juga fair. Nah, berarti kalau itu memang ternyata akhirnya dilakukan, artinya kan berarti Madura United pun nggak serta-merta yang kalau rame, kemarin kan jadinya ramenya kan pokoknya Madura United nggak akan ikutan gitu Pak ya. Yang paling penting bukan lagi dilanjutkan atau tidaknya, tapi lagi-lagi tadi ada yang harus dibicarakan lebih dulu menurut Chief ini lebih penting ya Chief ya. Nah, saya mau ngutip lagi yang agak ke belakang nih Chief. Di bulan April ya Chief ya, mungkin Chief juga udah nggak inget nih. Pengurus terpilih saat ini adalah sah dan demokratis. Ketua umum sebagai lokomotif harus tegas dan mulai membenahi lini penting dalam organisasi. Ketua umum Pak Iwan Bule memiliki kewenangan untuk membenahi masalah internal ini semoga selesai sebelum COVID-19 selesai. Bapak ngepostnya gambar sejak 2010 ribut PSSI nggak pernah selesai. Ribut dengan rakyat, ribut dengan anggota, ribut dengan pemerintah, ribut dengan FIFA, ribut dengan sesama pengurus. Cuma dengan Tuhan PSSI belum ribut. Yang sekarang nih masih ribut nggak, Chief? Baru gue mau tanya itu, bro. Yang sekarang masih ribut nggak, Chief? Soalnya saya sih ngelihatnya saya ngelihat nih ada gejala-gejala nih pas di sini nih, Chief nih. Pas di sini kali aja gitu. Kalau pandangannya Chief gimana gitu kan? Mau nanya gitu. Kenapa? Saya bilang keributan itu muncul karena apa? Makanya saya sampaikan di media. Pada saat PSSI itu memutuskan Pak Cucu Sumantri jadi dirut,
Saya yakin ini ribut nanti. Oh, Bapak udah punya Karena ini ya? Sudah, saya sudah merasakan karena Pak Cucu Sumantri itu tempat yang paling pas buat beliau itu Komut. Oh, malahan ya. Jadi dia itu sebagai regulator, jangan jadi implementator. Betul, Jangan setuju. jadi pelaksana. Bayangkan seorang wakil ketua umum PSSI duduk menjadi dirut PT Liga, di mana keduanya ini membuat peraturan dan pelaksana peraturan. Makanya saya tempatkan Pak Cucu Sumantri itu yang paling pas Komut PT Liga, sehingga seluruh kebijakan PSSI di Exco dikawal oleh beliau sebagai komisaris utama. Pada saat keputusan itu diambil, menempatkan Pak Cucu Sumantri dirut, saya udah bilang, ini pasti ribut. Oke. Pasti ribut karena kita tahu lah bagaimana pertarungan di Exco. Pasti akan semua uang PSSI ini kan adanya di PT Liga. Betul, betul. Bayangkan Pak Cucu Sumantri ada di situ. Jadi inilah kenapa saya katakan waktu itu, kalau Chief Valen bilang ke saya tadi, sekarang ribut nggak? Ya sekarang udah nggak ribut, Pak Cucu sudah rela mundur. Tapi menurut saya paling pas, Pak Cucu atau Exco yang lain, taruh beliau di Komut sebagai wakil ketua umum, sebagai Komut, itu betul, itu buat beliau penghargaan yang luar biasa. Kalau sekarang kan terkesan seolah-olah Pak Cucu itu salah. Bukan, yang nempatin yang salah. Iya, Pak. Exco yang salah. Jadi ini gini, Bro. Jadi eksekutif juga, terus pembuat undang-undang juga gitu. DPR sama eksekutif jadinya bareng-bareng di satu tempat. Legislatif dan eksekutif gitu maksudnya. Berarti itu jahat banget dong, Chief. Tempatin di situ, dibikin gak nyaman gitu, Chief ya? Makanya, dan Pak Cucu waktu itu belum sadar. Mestinya Pak Cucu pada saat itu langsung, loh, Pak, saya nggak pas di situ. Posisi beliau tuh Komut PT Liga, yes. Dirutnya profesional. Kenapa? Kalau Pak Cucu di dirut, pasti PT Liga itu segan untuk marahin Exco pasti segan untuk marahin negara. Direksi itu kan ngejalanin. Betul. Masa Pak Cucu disuruh-suruh oleh Exco yang dia wakil ketua umum loh. Berarti kalau dia diminta laporan ke Exco Pak Cucu, kan lucu. Berarti mendingan dia kemarin mundur jadi waketumnya terus akhirnya jalanin itunya, apa mending mundur yang kemarin, Pak, jadi tetap waketumnya? Benar mundur dari kemarin tetap waketum. Tapi mending itu? Mending itu. Semoga nanti Exco menempatkan beliau sebagai komisaris utama. Oh. UK terhormat ya, Chief ya? Terhormat. Buat beliau terhormat. Jangan saling mempermalukan. Gak bagus juga kan? Iya. Kalau UK kan dulu pernah cerita soalnya ini mirip dengan yang kepengurusan yang dulu juga kan, waktu awal-awal waktu itu baru mulai menduduki, tapi akhirnya muncullah ada yang ketidaknyamanan, akhirnya ada yang mundur gitu kan. UK lu gimana, Yuk? Makanya lu pusing kan? Iya, karena di situ memang terlalu banyak. Kan abis lu mundur, ada Wellington mundur ya kan? Enggak, bukan ngomongin yang lalu, tapi maksudnya kok dia ada patternnya agak mirip gitu. Iya, kalau kembali lagi tadi ke pembicaraan ketua, dari awal saya juga udah merasa janggal dan sering saya katakan ke teman-teman juga, kok legislatif juga, eksekutif juga gitu loh. Dia operator juga, regulator juga gitu. Ini pasti di mana-mana nggak ada yang kayak begini, nggak akan ada yang kayak begini. Dan yang menarik kan gini, Chief, itu kan Pak Cucu kan mundurnya setelah terjadi adanya mosi tidak percaya kan dari 3 direktur kan. Iya. Itu kan gila, menurut saya sih gila gitu. Apa nggak bisa dipermalukan menurut saya gitu. Ini ada sesuatu kan berarti di dalam kan. Dan itulah yang kenapa saya posting. Dan yang menariknya, dan yang menariknya kan ketua bukan cuma Pak Cucu kan yang mundur. 3 komisaris lain kan juga mundur. Jadi ini kan, wah ini kacau nih. Ini kayak pecah kapal gitu loh, ketua. Ya, itu yang yang gitulah. Komisaris itu merepresent stakeholder. Dewan komisaris itu mewakili stakeholder. Jadi tidak asal Komut, tidak asal komisaris. Jadi yang mewakili Exco, Komut, Pak Cucu.
mewakili klub, saya usulkan Ferry Paulus. Karena Ferry Paulus bukan exco dia. Dia mewakili klub. Jadi kalau klub ada keluhan apa, taruh kalau pada saat trups, sampaikan kepada komisaris. Terus untuk yang mewakili Menpora atau pemerintah, cari siapa, tanya kepada KONI dan Menpora. Yang mewakili pemain, itu ada 5. Dan ini harus ganjil. Karena nanti mereka voting. Jadi, kalau Pak Cucu ditaruh situ, terus ada lagi Pak Son Haji ya? Ya, Son Haji, betul. Nah, kan 2 komisaris di situ. Jadi merepresent siapa semua gitu. Merepresent PSSI semua, mana yang merepresent pemain, mana yang merepresent stakeholder yang lain, itu harus ada. Nggak apa-apa. Ribut di rapat komisaris, itu nggak apa-apa. Itu biasa di dalam perusahaan. Karena itu demi kebaikan perusahaan. Nah, hasil rapat komisaris yang membuat bisnis plan dilaksanakan oleh direksi. Bayangkan sekarang, komisarisnya siapa yang jalanin Pak Cucu? 4. Kok yang jalanin Esko? Padahal Esko yang ngambil keputusan. Itulah kira-kira kenapa saya kemarin ngeposting dengan Tuhan ribut, dengan ini ribut. Ini dengan internal nih. Ini dengan internal ribut. Oke. Nah, Chief, nih kalau saya nanya lagi, sekarang udah nggak ribut. Oh, udah enggak, Chief? Karena udah mundur ya, Chief ya? Karena udah mundur kan? Iya. Ya, soalnya kan udah mundur. Ntar mungkin ada lagi yang mau digolkan sesuatu, mungkin ntar ribut lagi, Chief. Kan gitu ya kan, namanya juga organisasi. Nah, tapi kan sudah ada PO. Sudah ada peraturan organisasi, sudah ada SOP. Tiap tahun ada Raparnas. Mestinya sih nggak ribut. Tapi orang lain meributkan PSSI, itu wajar. Iya, Chief. Ya gimana ya? Tapi kalau di internal PSSI, nggak usah ribut. Internal nggak usah ribut. Iya. Ya, orang jersey timnas aja rame, Chief. Gimana ngomongin yang lain kan? Udahlah, ntar aja dah kita ngomongin yang itu ya kan. Soalnya kan itu kan lucu juga tuh kan, tapi udah dari itu kita ngobrolinnya sama bagian purchasing aja itu UK ya. Yang mau saya tanya, hubungan antara klub dengan pemain, Chief. Banyak mungkin dari sisi ya teman-teman pemain ada juga kan yang bilang mereka mau memulai juga untuk main juga lah dengan protokol kan gitu, Chief. Yang perlu tapi orang juga ketahui, dalam kondisi yang sesulit seperti ini, itu seberapa bleedingnya klub ini, Coach? Dan kaitan dengan sponsorship juga, apakah juga mereka keberatan kalau dalam kondisi seperti kemarin itu tetap berjalan atau ada penyesuaian? Nah itu kan yang banyak mungkin orang nggak tahu juga dari sisi pengelolaan dari klub gitu, Chief. Oke, pertama sponsor dulu ya. Iya. Sponsor dengan kondisi seperti ini, dia sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Dia sekarang berusaha survive. Artinya sudah menyampaikan kepada kita bahwa dia minta direvisi atau dia minta di stop. Oke. Ya, dia minta di stop kepada kita. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang kedua karena kondisinya memang begitu. Kita memaklumi. Apalagi Lion, kita punya Lion kan, tapi memang nggak terbang. Kita kan dapat Lion kan bukan duit tunai, tapi diskon untuk flight airline. Oke. Nah, yang kedua itu tentang pemain. Kalau tentang pemain, saya bicara pemain Madura United ya, karena kita diskusi. Pada saat pandemi COVID, PSSI ngambil keputusan pada saat itu di bulan April kalau tidak salah, 14 April, PSSI ngambil keputusan untuk menyetop kompetisi. Pertama yang kita lakukan adalah merevisi kontrak pemain. Jadi pemain Madura United itu sudah menandatangani persetujuan revisi kontrak dengan 25%. Oke. Jadi mereka sudah tanda tangan semua. Artinya pemain juga sadar bahwa ini kondisi tidak normal. Jangan mengharapkan sesuatu yang normal. Pemain Madura United seluruhnya sudah menandatangani untuk merevisi kontrak. Nah, info terakhir, kemarin saya minta direktur klub Madura United, saya tidak ikut, agar seluruhnya melakukan vikon dengan semua pemain. Ternyata semua pemain hadir.
di Vicon. Di Vicon hadir. Ya, dia siap untuk dia merasa bahwa ya sudahlah, kalau kompetisi ini harus lanjut, kita serahkan kepada klub, kita mau digaji berapa. Itu kan luar biasa. Iya, iya. Itu luar biasa, pemain itu luar biasa. Yang kedua, mohon sampaikan kepada PSSI atau kepada PT Liga agar ada jaminan tentang kesehatan kami. Nah, ini kan juga harus dipikirkan. Yeah. Mereka siap main bola, tapi mereka juga minta protokol kesehatan seperti apa, jaminan kesehatan mereka seperti apa. Mereka siap main bola. Artinya, yang perlu kita siapkan adalah yaitu tadi perangkat infrastruktur sebelum memulainya PT Liga. Nah, itulah komunikasi kita dengan pemain. Pemain itu pasti pengen main. Tapi dia juga tidak mau ada risiko. Ya, karena ada keluarga juga. Iya, kalau di medsos dia teriak-teriak, lanjutkan. Enak, dia nontonnya di TV. Dia nonton Valen aja jadi komentator, dia nonton di TV sambil merokok. Nggak ada risikonya. Bagaimana dengan pemain dan ofisial yang di situ, di lapangan gitu loh. Itu yang harus kita pikir. Itulah kira-kira ya. Kemarin kan ini, Chief. Kemarin kan dia akhirnya sampai keputusan dilanjutkan atau enggak sampai Juni kan 25% itu, Chief ya? Iya. Misalnya nanti itu belum dibicarakan lagi, seterusnya rencananya gimana, Chief? Apa Madura United tetap ada yang diberikan kepada pemain atau kayak kalau di karyawan kan bisa ada kena itu apa nggak digaji sampai mulai lagi misalnya gitu, Coach? Harus. Jadi pemain tetap harus kita bayar karena dia kerja kan. Wah, luar biasa. Misalnya kita nego, oke, kan kalian udah terima 25%. Kita di kontrak tinggal 75 misalnya. Saya bayar 50 dulu deh. Nanti yang 25 kita diskusiin, boleh nggak ini dipotong, segala macam. Jadi mereka bergaji 50%, saya rasa berani lah. Dan itu kalau dipusatkan di Pulau Jawa, itu kan cuma 3 bulan. Iya. 3 bulan, nggak lama. Artinya ya, tapi itu tadi, apakah kompetisi apa turnamen? Walaupun kompetisi turnamen, tapi ditaruh di satu tempat, itu aku rasa, aku hitung-hitung sisa dari 33 pertandingan, paling kita jalanin 16 pertandingan. Kalau kita kurangin 3 pertandingan yang sudah kita lakukan, berarti kan cuma 13 pertandingan. Setiap klub main 13 pertandingan. Jadi nggak berat lah. Oke saja. Artinya sebelum dimulai lagi September atau Oktober itu pun udah disiapkan sama Madura United ya, Chief ya, mengenai pemain ini. Pantesan saya wawancarain si Asep, saya wawancarain si Jamie. Semuanya kalau udah saya tanya sama nama Chief tuh, oh aman. Kalau bos itu aman katanya. Semuanya kalau udah sama Chief ngomongnya bagus semua. Soalnya saya ada lagi pemain lain ngomongin bosnya nggak begitu, Chief. Kalau sama Chief tuh semua ngomongnya oke katanya gitu. Kita terbuka. Kita terbuka. Jadi sponsor saya dapat segini ya. Ini saya tabung setiap bulan mereka membayar kita segini. Dari tiket saya cuma dapat segini. Inilah. Jadi kalau kalian ada menang, ini bonus dari sponsor ada loh. Gitu loh. Jadi kita buka sehingga mereka juga berkeyakinan bahwa kita nggak cheating mereka. Nggak cheating mereka. Itu aja kuncinya. Makanya ya mudah-mudahan pemain Madura United nggak mata duitan lah urusan kayak gitu. Bilangin Greg aja itu, Chief. Greg. Dia menyumbangkan, Chief ya. Dia menyumbang ya, Greg ya. Oh, toh. Iya. Dia nyumbang gajinya ya. Oke lah. Jadi UK komunikasi kita dengan UK melihat kepemimpinan Chief ini dan melihat ke depan bahkan seperti itu pandangannya Chief terhadap pemain pengelolaan di Madura United. Lo melihat bagaimana nih dengan ketidakpastian liga ini lo? Ya gue lihat sih spirit kekeluargaannya sangat kental ya ketua ini sama timnya gitu ya. Tapi yang terus terang aku masih masih agak mengganggu ya. Madura ini kan timnya kualitas lah pemain-pemainnya ya. Bintang-bintang lah. Sejak ketua ada di situ kan pemainnya kelas wahid semua ketua. Sebenarnya masalahnya di mana sih ketua? Kok nggak sampai target juara gitu ketua atau peringkat
2-3 lah gitu ketua. Masalahnya di mana nih ketua? Ini, saudara ini mancing-mancing. Tapi nggak apa-apa sih, saya juga mau dengar jawaban. Saya juga mau dengar jawabannya. Dulu bawa Odin Wingi loh, wah luar biasa, jarahan, itu kualitas Wahid bro. Saya juga mau dengar jawabannya. Saya mau dengar juga. Silakan ketua. Juara itu urusan Tuhan. Oh gitu ya. Ya, susah. Kita udah bermain baik, kalah. Kita main jelek, menang. Karena sepak bola ini memang luar biasa. Ini yang saya bilang magic of football. Jadi emang ya sudah, kita nikmati. Sepak bola itu kan bukan urusan kalah menang. Jadi saya mengajarkan kepada masyarakat Madura. Sebenarnya kenapa saya membawa sepak bola kepada masyarakat Madura? Di Madura itu sangat sulit menerima perbedaan. Awalnya, karena saya dulu anggota DPR mewakili rakyat Madura pada saat saya melakukan reses turun kepada mereka. Orang Madura itu memang sangat sulit untuk menerima perbedaan. Jadi kalau beda, musuh. Ini yang saya lihat bahayanya. Terus yang kedua, Madura itu nggak kenal kalah. Kalau kalah aib, bahaya sekali. Begitu kita kalah 3-0, kalah 4-0, itu saya bisa dimaki-maki. Waktu itu masih SMS sama BB ya, bisa dimaki-maki, bikin malu orang Madura, Pak, bubarin saja klubnya. Gitu. Nah, karena mereka tidak terbiasa kalah, mereka selalu diajarkan menikmati kemenangan. Hebat, juara, pokoknya bagi orang Madura itu. Nah, saya bawalah sepak bola ini ke sana. Itulah mengajarkan mereka tentang kekalahan itu ada dan harus kita terima sebagai bagian dari proses. Perbedaan itu ada. Anda nggak boleh marah karena semua itu berbeda, sehingga dirasakan oleh masyarakat Madura. Makanya saya sampaikan kepada supporter masyarakat Madura, ke semua supporter di Madura, saya bilang sekali saja ada supporter dibunuh di stadion, saya akan berhenti ngurus bola. Nah, itu komitmen saya kepada supporter. Jika kalian rusuh dan ada yang mati di stadion hanya gara-gara kalian rusuh, Bung Yuke, nggak ada rusuh di Madura. Stadion Madura itu sebelahnya pom bensin. Kita boleh kalah 5-0. Nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi aman saja. Sampai sekarang aman saja. Ya jadi itulah kenapa kalau ditanya Yuke tadi, kenapa kita nggak bisa juara ya? Ya itu tadi, saya juga nggak ngerti kenapa kita nggak bisa juara ya. Jadi bukan karena dikerjain ya, Chief. Ya, nanti kalau saya cerita sejarah nantilah di balik itu kan ada. Iya. Saya main ke rumahnya Chief aja ya. Nah, tapi Chief ini juga, tapi juga itu UK. Ceritanya itu. Iya. Tapi UK itu benar loh, karena dulu juga supporternya kan dibagi-bagi, tapi sekarang jadi supporter Madura Bersatu. Karena dulu kan ada Tretan DB, ada Kacong dan lain-lain. Sekarang udah jadi satu. Itu salah satu bukti berhasil dari Chief. Nah, tapi menurut saya brandingnya Chief. Ini masalah menurut saya Chief. Mohon izin Chief ya. Karena Madura United ini disingkatnya MU. Nah, ini buat jebreters yang belum tahu, Chief Aksanul Kossas ini Liverpool abis. Kok mau timnya di branding namanya MU? Itu tuh apa? Maksudnya gimana, Chief? Aduh, masuk tuh barang ya. Hah? Gimana, Chief, itu brandingnya, Chief? Aduh, kalau itu emang repot gua. Makanya aku selalu bilangnya bukan MU, tapi MUFC. Aduh. Udahlah, Madura United, karena aku lihat Madura Bersatu nggak ada lain, Madura United. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi kan sama ini bro, gue boleh nanya gak nih bro? Oh iya dong, boleh dong. Iya, ketua, saya sempat lihat postingan ya dari akun-akun supporter. Madura itu kan timnya, pemainnya tuh tim nasional semua lah. Maksudnya label tim nasional, terus main asing juga kelas 1. Tapi kok penontonnya tuh, jumlah penontonnya tuh average-nya nggak terlalu signifikan ya, ketua ya. Itu kendalanya di mana ketua ya? Dulu. Pernah kita jaya-jaya supporter cukup besar. Ya. Nah, sekarang
pada saat kita pernah ribut, kita salah paham lah dengan supporter. Pernah kita salah paham dengan supporter, kemudian dia memboikot gitu ya. Oke. Dan kemudian pelan-pelan kita rujuk, mereka bangun lagi. Nah, di Madura itu sulitnya memang kalau tanding Jumat malam Jumat. Ya. Ini pondok-pondok belum selesai ngaji. Ya. Jadi para santri-santri masih. Nah, tapi kalau biasanya kalau Sabtu malam atau Sabtu sore atau Minggu sore biasanya ramai. Kalau malam memang agak repot karena habis maghrib tahlilan itu penuh masih di Madura. Jadi emang kulturnya tapi, itu ya Ketua. Kulturnya. Tapi aku rasa ke depan ya pelan-pelan lah ya. Memang harus, nggak bisa kita langsung dobrak kebiasaan itu. Nah, kita pelan-pelan aja. Sepak bola ini memang harus diberikan sepak bola ini hiburan gitu ya, hiburan. Dan mereka itu masih pertama yang sulit itu. Yang kedua, daya beli mereka memang sangat rendah. Kalau begitu tembakau dan garam itu drop harganya, sudah pasti sepi. Karena 60-70% penghasilan masyarakat Madura itu ya dari tembakau dan dari garam. Jadi kalau harga itu tidak bisa dikontrol, mereka nggak pegang uang. Nah, itulah. Analisanya sampai masalah garam dan ini loh. Luar biasa. Iya. Jadi kalau sederhana ya, Ketua ya. Jadi sebenarnya waktu koran lu udah mau karam, lu tanya analisanya sama Chief. Kenapa koran lu bisa karam? Ampun. Gua langganan top skor kan, kok diganti lain sekarang? Iya. Ke rumah itu bukan top skor lagi. Gitu ya Ketua ya. Iya. Oke, Chief, ini kita masuk udah mau ke penghujung acara ini, masih udah lebih santai sih nanyanya, Chief. Jadi kan katanya tanggal 17 akan dimulai lagi, Chief ya, Liga Inggris ini ya. Ya, Chief. Kalau di Liga Inggris, lu setuju nggak, Chief, dimulai itu bola? Apa? Jangan juga, Chief. Berarti kita nggak juara lagi. 30 tahun, Chief. Menurut Chief gimana tuh? Ini gue kalau ngomong ini nggak fair ini ya, emang ya. Kalau gue di Inggris ya, kalau bisa dilanjutin lah kalau di Inggris. Kalau di sini ya ntar dulu lah. Nggak fair juga sih. Tapi ya, bayangin tuh 30 tahun tuh lama nunggu. Nunggu. Itu umur VW-nya Chief berapa tahun, Chief? VW yang biasa dicuci. Itu 44 tahun. Nah, dari dia umur 14 tahun, Chief, sampai sekarang 44, belum lihat Liverpool juara. Iya. UK. Kalau bisa mulai lah ya. Iya dong, Chief. Tuh UK lihat kan, gue udah tahu Chief ini lebih susah jawab yang begitu daripada yang tadi tentang PSSI. Gue udah yakin. itu antara hati dan rasional ya, dengan rasio ya. Iya, bener. UK ada lagi yang mau ditanyakan sama Chief? Cukup lah, cukup. Cukup ya. Chief, ada yang bisa disampaikan, Chief, mungkin ke para penonton ini? Ya. Gini, kita bicara tentang PSSI ya. Iya, Chief. Kepengurusan PSSI sekarang, ketua umum sekarang, itu aku lihat memang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya. Artinya, zaman kepemimpinan Pak Iwan Bule ini, ada ketegasan, ya, ada perbaikan yang sudah mulai dirintis. Dulu 3 minggu periode kompetisi itu sudah mulai bagus, wasit bagus, jadwal bagus, sudah mulai bagus. Kita merasakan itu. Nah, mudah-mudahan di internal ESCO sendiri betul-betul ini pertahankan dengan baik, dan itu tadi kuncinya. Kuncinya adalah restrukturisasi PT Liga harus betul-betul tidak ada yang memiliki kepentingan tertentu di situ. Dia betul-betul sebuah entitas terpisah dari PSSI, ya, yang ditunjuk oleh PSSI, diperintah oleh PSSI, melaporkan segala aktivitasnya ke PSSI, dan orang-orangnya itu kompeten. Nah, kalau ini terjadi, saya melihatnya sebuah kolaborasi yang indah antara PSSI dan PT Liga,
dan PT Liga kepada klub, kemudian klub kepada supporter, ujungnya adalah kita mendapat kompetisi yang berkualitas. Kalau ada kompetisi yang berkualitas, kembali lagi, kita akan menghasilkan pemain yang berkualitas. Kalau pemain itu berkualitas dari sisi integritas, dari sisi disiplin, dari sisi sportivitas, kita akan mendapat pemain timnas yang bagus. Kalau kita mendapat pemain timnas yang bagus, timnas kita nggak akan kalahan. Itulah sebenarnya. Siapapun pengurus PSSI, yang penting timnas menang. Bagus itu udah Mas. Benar, Chief. Itu aja. Saya Ujungnya setuju, di timnas. Jadi saya sering maaf interupsi, saya pernah bilang waktu zaman saya aktif di yang asosiasi pemain di luar negeri, saya bilang sebenarnya kita ini bangsa pemaaf. Kalau emang bandel-bandel dikit pengurusnya, tapi ada prestasinya, pasti nggak diomongin kok. Nggak diomongin. Ini masalahnya ribut mulu tapi kagak ada prestasinya. Bener ya, Chief? Setuju. Yes. Yang penting Zulfiandi jangan dilepas, Chief. Itu saya senang banget sama Zulfiandi. Itu the best Chief. midfielder. Yes. Saya zaman di Evan Dimas, Hargianto angkatannya, saya bilang ini sebenarnya Zulfiandi ininya. Wih, matanya Chief ngelihat dia langsung tampung, Bos. Oke, Jebreters, terima kasih ya kalian udah bergabung. Ini seru sekali dan ini baru pertama kali kita langsung mewawancarai seorang yang memang ya bisa dibilang, saya nggak tahu nih kalau dalam bahasa organisasi di klubnya, tapi udahlah ini owner klub, dan untuk level owner klub inilah pertama kali kita wawancara, makanya gue minta temenin UK daripada ntar salah-salah, mending ada bantalannya, makanya gue ajak UK ya kan, ada Pak Hasanul Kossasi, Chief Hasanul Kossasi, dan juga ada UK. Terima kasih ya Chief, UK udah mau join, thank you banget. Terima kasih Chief. Semoga Liverpool juara Chief, Madura United berprestasi, dan Juventus amjok. Asem. Sampai ketemu lagi, thank you. Thank you.